Baik, selamat siang. Saya Ariel Bistok Theodorus akan memulai podcast pada hari ini. Dan saat ini saya sudah bersama Ibu Farida. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Nak. Kita langsung ke intinya aja ya, Bu. Oke. Jadi kan 2024 sudah dekat nih, Bu. Oke. Dan kebetulan Ibu Farida ini adalah seorang guru ekonomi. Guru IPS. Guru Karena IPS. kalau SMP itu tidak per bidang, jadi IPS terpadu. IPS terbaik. Supaya tidak sama. Baik. Dan kebetulan beliau ini juga guru saya saat SMP dahulu. Lalu kita ngobrol dulu aja kali ya, Bu. Iya, ngobrol. Bagaimana nih, Bu, kabarnya setelah Baik lama semuanya dan kaget sekali. Ada Kamu apa tuh? bisa hadir di sini lagi. Padahal dia katanya ketemu di Filipina. Ternyata kok tiba-tiba ada di sini, makanya saya bingung. Ya, Berarti- banyak yang terjadi. Kembali lagi ke negeri tercinta. Nah, betul. Kacang yang tidak lupa Oh, kulitnya. iya, benar. Baik. Berhubung Pilpres 2024 ini sudah dekat, Bu. Oke. Saya mau nanya-nanya sedikit, Bu. Boleh. Perihal sesuatu yang ada di bidang Ibu lah. Nah, kalau ini mungkin saya langsung bocorin aja ya, Bu. Pertanyaan ini banyak terkait dampak Pilpres yang 2024 ini akan datang terhadap ekonomi di Indonesia ini. Nah, untuk yang pertama langsung aja nih, Bu. Bagaimana kebijakan ekonomi yang diusulkan oleh kandidat masing-masing dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Bu? Oke, kalau kalau kita kan sudah tahu ya kandidatnya. Ya, Ada dari siapa? Prabowo, kemudian ada Ganjar, kemudian ada Anies. Anies, betul. Kita juga tahu seluk-beluknya mereka. Ya. Sampai dia mau masuk menjadi calon, kita sudah tahu apa sih sebenarnya mereka, apa yang mereka punya, apakah hanya omong saja atau memang itu akan pasti dilakukan. Kita bicara tentang Anies ya. Ya. Kalau yang saya pernah baca, dia itu punya program bank food ya. Jadi di sini mereka itu ingin membuat sebuah bank, artinya dia akan memberikan sebuah sistem perekonomian yang saling menolong. Jadi di sini nanti kalau dia bisa menolong orang yang miskin dengan menggunakan bank foodnya itu. Bank food. Beda lagi kalau si Ganjar dia ingin mengentaskan kemiskinan itu dengan membuat kalau tidak salah satu keluarga miskin itu satu sarjana. Kalau ini saya agak-agak yakin ya karena dia sudah pernah di Solo melakukan itu dan itu berhasil. Kalau saya lihat lagi kalau yang Prabowo dengan siapa? Siapa anaknya? Bukan Prabowo dengan Gibran. 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 Dia hanya meneruskan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi ibaratnya ini nggak ada kreatifnya juga. Dia hanya menambahkan di sini tentang bagaimana caranya supaya program Jokowi itu tetap berlangsung gitu ya. Dari ketiga ini sebenarnya saya lebih ini jadinya kesannya kayak ini ya satu ini. Nggak apa-apa, Bu. Kalau saya lebih cenderung memang ada positif negatifnya. Ada positif negatif. Kalau saya lihat dari Anies kayak bank food itu, jadi di sini dia memberikan ibaratnya membantu orang kaya membantu orang miskin. Sama kalau di pelajaran IPS itu ada disebut redistribusi. Jadi pajak itu diberikan kepada dari orang yang punya uang kepada orang yang miskin. Makanya ada bantuan langsung gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau lihat dari ininya si Anies, saya sih agak-agak ragu-ragu ya. Ya kita tahu ketika dia menjadi gubernur, mau jelang menjadi gubernur banyak banget programnya. Betul. Dan bagus sekali, tapi ya kita nggak tahu apakah terjalan atau tidak. Nah itu namanya juga untuk mencari itu ya
suara sehingga dia memberikan. Ya semoga sih bisa berjalan seperti itu. Tapi kalau saya lihat seperti memberi bantuan seperti itu agak kurang kreatif. Seperti sistem perekonomian yang pernah Bu Ida ajarkan. Iya. Akhirnya ini terpaku kepada sistem seperti sudah diatur oleh pemerintah, gitu ya. Jadi kalau saya lihat yang si Ganjar, Iya, Bu. satu, jadi untuk mengetaskan kemiskinan dengan satu keluarga miskin, satu sarjana. Satu sarjana kalau ada lapangan pekerjaan. Kebanyakan sarjana, iya. Menyipis juga. Sama saja. Kalau diberikan lapangan pekerjaan is okay. Sarjana tidak terampil juga sama saja. Ya, Betul. di Indonesia banyak loh lulusan. Mau S berapa juga bisa orang ngambil. Iya kan? Nah, Sarjana itu. kosong lah ya, Bu. Sarjana kosong. Nah, kalau yang Prabowo ya saya memang karena dia hanya melanjutkan, ya memang banyak program Jokowi yang bagus dan memang kan dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan itu semua. Ya akhirnya memang dia hanya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Jokowi. Nah itu sih kalau dari saya. Baik, terima Tapi kasih. nanti kalian bisa menyimak sendiri ya. Karena ini sebatas seorang guru yang memberikan paparannya. Dan masih panjang juga lah, Bu, masih progresnya. panjang. Baik, selanjutnya nih Bu, apakah terdapat korelasi nih Bu antara ketidakpastian politik akibat pemilihan presiden dengan perubahan pasar keuangan? Iyalah, ini sangat berhubungan. Contoh saya ambil contoh ketika Soeharto dilengsarkan. Baik Ibu. Itu semua mahasiswa itu kan turun di jalan tuh. Iya betul. Itu akan mengurangi kepercayaan investor untuk masuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Mempengaruhi sekali. Banyak sekali dari akibat tersebut investor asing itu pindah ke Vietnam, ke Thailand, ke Malaysia. Sekarang kita apa? Nggak ada apa-apa. Sama ketika banyak demo karyawan karena minta gaji, ya namanya kita ya. Padahal sebenarnya perusahaan itu untuk membangun gedung aja belum kembali modal, tapi dilihat, kayaknya banyak nih yang pendapatan perusahaan sudah minta naik gaji. Akhirnya investor juga merasa tidak nyaman. Seharusnya kita buat iklim di kita ini nyaman dulu investor, baru itu akan nambah. Sama seperti Pilpres ini. Kalau seperti ketika gubernur DKI, nah itu kan heboh karena segelintir perbedaan ya pendapat, ya maaf ya tentang SARA itu kan mempengaruhi segalanya. Betul. Ya kita doakan kalau Pilpres ini tidak ada unsur-unsur yang, karena Indonesia itu diciutin tentang SARA, suku, tentang agama, dan ras ya. Ras, cepet. Sensitif sekali. Itulah yang seringkali ditakutkan. Karena kita kan kemajemukan, kemultipluralan kita di sini kan banyak. Bhinneka Tunggal Ika lah ya. Jadi sangat-sangat mempengaruhi. Nah, membahas investor tadi nih Bu. Bagaimana persepsi investor terhadap stabilitas politik yang muncul dari hasil Pilpres? Dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi investasi asing dan domestik juga nih Bu? Kalau yang ini kembali ke ketika Jokowi ya. Iya Bu. Itu kalau Ibu lihat semakin banyak yang menanamkan modalnya karena kepercayaan. Ya, tapi kalau yang sekarang ini itu tidak bisa memastikan. Karena di sini dulu Jokowi kan berkata keluarganya tidak akan ikut-ikutan, ternyata keseret semuanya ya. Itulah kalau orang sudah di atas lupa dengan apa yang diomongin yang di bawahnya ketika di bawah. Ya kita sih doain semoga Pilpres ini berjalan dengan baik sehingga tidak ada yang membuat investor untuk memikir-mikir lagi nih. Ini bagaimana nih keadaannya? Karena jangan sampai nanti terjadi kerusuhan. Nah, kalau udah ada kerusuhan kan perusakan yang terjadi. Karena Ibu pernah mengalami itu mencekam sekali ya.
Nah kan ibu cerita itu semua fasilitas di sini dibakar-bakarin. Iya, betul Bu. Itu kan kalau tidak dihasut sama seseorang dengan ingin mengadakan revolusi, nah itu kita yang mencemaskan. Mencemaskan. Jangan sampai nanti investor banyak yang keluar. Iya. Kalian ini yang lulusan sarjana mau kerja di mana? Makin PR. Makin PR pemerintah lagi. Iya kan, seperti Betul. itu. Baik. Nah, dari tadi kan kita bahas yang lalu-lalu nih, Bu. Nah, apakah sejarah menunjukkan adanya dampak signifikan nih, Bu, pada sektor-sektor ekonomi tertentu selama periode menjelang dan setelah Pilpres? Maksudnya kalau menjelang, apakah Ada dampak signifikan lah, Bu? Ada perubahan yang terlihat ya gitu? kalau misalnya kita lihat dari calonnya ya, Iya, Bu. kalau calonnya yang membuat kita udah yakin, pasti itu banyak investor, ya, yang mau menanamkan. Tapi kalau terpilihnya orang yang tidak, artinya yang meragukan investor, Iya. itu akan mengalami penurunan. Penurunan. Contoh misalnya gini, kalau yang dipilihnya presiden yang memang bisa bekerja sama dengan negara lain, Iya, Bu. pasti banyak. Iya sih, pasti, Bu. Tapi kalau yang dilihat ini akan merusak kerjasama antar negara, jadi ibaratnya terjadi penurunan dari investor yang akan masuk ke sini. Karena kalau kita juga kan kalau mau buat perusahaan pasti akan lihat juga dong pemimpinnya siapa. Iya, betul. Ya, kalau dia ini kan kita agak takut menanamkan modalnya. Ya, ilah pemimpinnya mabok-mabokan. Saya mau nanamin modal, ya rugi saya nanti. Seperti itu contohnya. Iya, betul. Siap. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bu. Bagaimana rencana kandidat terkait kebijakan fiskal dan moneter serta dampaknya terhadap inflasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi, Bu? Ya kalau inflasi kan kalau ini harga barang itu kan naik ya. Iya. Harga barang naik segala macam. Selalu ya, Bu? Selalu itu inflasi. Jadi kalau dikatakan inflasi itu karena uang yang beredar di masyarakat kan dia banyak. Betul ya? Kemudian harga semakin naik karena tidak ada nilainya. Ini harusnya pemerintah cermat. Biasanya mereka mengambil tindakan dengan menaikkan suku bunga. Ya, menaikkan suku bunga, kemudian banyak yang menabung. Nah, uang tabungan ini biasanya dipinjamkan untuk mereka membuka pekerjaan. Ya, buka pekerjaan sehingga lapangan pekerjaan juga akan Meningkat. naik. Jadi sebenarnya pemerintah gampang-gampang aja. Buka lapangan pekerjaan aja sebenarnya. Sesimpel itu tapi sulit dilakukan. Iya sulit karena modalnya kita juga nggak ada. Nah, jadi kalau ada orang bilang kenapa sih pinjem? Ya karena kita nggak punya modal. Nah supaya modal ini jalan ya, bikinlah politik ini damai. Nggak ada yang namanya rusuh, nggak ada yang namanya segala macam, pasti itu berjalan. Dan kalian juga para generasi muda ya tidak akan ketakutan tidak dapat pekerjaan. Betul sih. Ada kan kecemasan tidak dapat kerjaan? Cemas, Bu. Ada. Karena hitung berapa sehari ini yang akan keluar menjadi sarjana. Iya. Oh, banyak sekali kan. Dari satu universitas aja udah banyak ya, Bu. Ini universitas kita banyak yang negeri dengan yang swasta. Pekerjaannya seberapa, Nak? Kita tidak mengharapkan adanya lapangan pekerjaan, tapi kalian yang membuat lapangan pekerjaan. Nah, Amin. dengan membuka lapangan pekerjaan, kalian pinjam saja dari bank itu kan, makanya digunakan kenaikan suku bunga itu supaya yang mau membuka lapangan pekerjaan bisa pinjam. Jadi jangan berharap ya kalau ini ya generasi muda untuk menjadi pegawai negeri kan nggak semuanya bisa. Ya harapan-harapan itu ya memang pasti harus berharap. Tetapi kan kita harus lihat jumlah generasi muda ini banyak banget. Populasi Ya, juga semakin meningkat. Ini aja sekolah kan semakin lama siswanya makin banyak. Berarti calon-calon sarjananya juga akan banyak. Yang pensiunan berapa sih jumlahnya? Iya, Bu. Nah, jadi bukalah pekerjaan. Ya. Dari calon capres ini juga harus bisa membuka lapangan pekerjaan. Apapun dengan dia membuka tadi bank food, kemudian dengan satu keluarga miskin satu sarjana, atau dengan meneruskan itu, salah satunya cuma hanya membuka lapangan pekerjaan atau
memberikan modal yang ringan bagi yang ingin membuka lapangan Lapangan pekerjaan. Iya sih, Bu. Ya, kemudian menciptakan politik yang artinya Tentram lah, Bu. tentram, saling mendukung, Biar ya. investor makin Investornya, melihat. ya, karena saya juga merasakan banyak sekali investor yang sudah keluar. Dan coba perhatikan Thailand, Vietnam yang dulu di bawah Indonesia sekarang sudah di atas. Saya kemarin baru beli mesin cuci, ya, itu produk-produk dari Jepang itu dikerjakan di Vietnam. Oh, Yang harusnya dulunya di Indonesia Sanyo, dia kan pindahnya ke Vietnam. oh iya sih. Nah, sekarang dulu Sanyo gede loh di sini. Iya. Sekarang mana ada? Cikarang. Hah, Dulu. jangan cuma sedikit. Ah iya ya, kenal kan? Iya. Oh, sekarang ada. Nah, seperti itulah. Ya, kalian lah kader-kadernya. Waduh. Ya harus Siap. bisa buka lapangan pekerjaan. Amin Ibu. Iya. Baik. Iya. Sekianlah dari saya dan kelompok 2 dari mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke. Dan terima kasih banyak Ibu atas Baik, terima kasih. waktunya dan Sama-sama dikunjungi. pencerahannya. Tapi mohon maaf kalau memang hanya sebatas segitu yang saya ketahui. siap. Karena seharusnya kalian harus datang ke pakar ekonominya. Saya pakar pendidikan. Siap. Jadi memang ilmunya sebatas apa yang saya pelajari Aman dan itu. saya ketahui. Siap. Karena saya tidak menganalisa ya, menganalisis ya pertumbuhan penduduk itu. Hanya segitu aja. Siap. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah ucap, Kami juga, salah Bu. kata, boleh ditambahkan dengan media yang lain. Saya sangat senang banget ya, sehingga menambah kalian wawasan untuk berpikir. Terima kasih banyak. Oke. Ibu. Oke, mari kita tutup. Terima kasih telah mendengarkan. Saya Ariel Bistok Theodorus, pamit undur diri. Terima kasih.